Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koma Pipinovia dengan NPM 2211011044. Di sini saya akan menjelaskan dari dua pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pengertian keberhasilan suatu proyek bagi pihak yang berorientasi laba atau profit dan pihak yang berorientasi non-profit. Nah, keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari berbagai perspektif tergantung pada orientasi organisasi yang menjalankannya. Yang pertama, untuk organisasi yang berorientasi pada laba atau profit, keberhasilan proyek biasanya diukur berdasarkan tingkat pengembalian investasi, peningkatan pendapatan atau penurunan biaya. Proyek dianggap berhasil jika dapat mencapai atau melebihi target keuntungan yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan juga bisa dilihat dari sejauh mana proyek tersebut dapat memperkuat posisi pasar organisasi atau meningkatkan reputasinya. Dan yang kedua, di sisi lain, atau organisasi yang berorientasi non-profit, keberhasilan proyek biasanya diukur berdasarkan dampak sosial yang dihasilkan. Misalnya, beberapa banyak individu atau komunitas yang diuntungkan oleh proyek tersebut, atau sejauh mana proyek tersebut telah membantu mencapai tujuan misi organisasinya. Keberhasilan juga bisa diukur berdasarkan tingkat kepuasan stakeholder seperti donatur, relawan, atau komunitas yang dilayaninya. Nah, yang pertanyaan kedua, pada saat apakah pelaku bisnis perlu melakukan studi kelayakan bisnis? Yaitu dengan pelaku bisnis perlu melakukan studi kelayakan bisnis pada beberapa momen penting, antara lain yang pertama, sebelum memulai bisnis baru. Studi kelayakan bisnis sangat penting dilakukan sebelum memulai bisnis baru untuk menentukan apakah ide bisnis tersebut layak dan potensial untuk memberikan keuntungan. Yang kedua yaitu sebelum ekspansi atau diversifikasi, jika pelaku bisnis berencana untuk memperluas bisnis mereka atau diversifikasi ke produk atau layanan baru, studi kelayakan bisnis dapat membantu memahami resiko dan peluang yang ada. Yang ketiga, sebelum investasi besar, jika bisnis berencana untuk melakukan investasi besar seperti pembelian peralatan baru atau properti, studi kelayakan bisnis dapat membantu menentukan apakah investasi tersebut akan memberikan pengembalian yang layak. Dan yang terakhir yaitu ketika menghadapi perubahan signifikan di pasar, misalnya perubahan dalam tren konsumen, hukum atau regulasi, atau kondisi ekonomi secara umum dapat mempengaruhi kelayakan bisnis dalam kasus ini. Nah, melakukan studi kelayakan bisnis ini dapat membantu bisnis menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Studi kelayakan bisnis adalah alat penting untuk membantu pelaku bisnis membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kegagalan. Maka dari itu, studi kelayakan bisnis ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.